Selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Gobin Sabawinarta dengan NIM 1224064. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara melakukan pembalutan dengan menggunakan mitela. Dan dibantu dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Fisya, NIM 1202490. Oke, baik. Yang pertama ada pembalutan telapak tangan. Pembalutan telapak tangan kita harus menggunakan saf 8 untuk membalutnya. Nah, ini kita harus pastikan dulu, kita asumsi bahwa media ini bersih dan steril karena akan dilakukan untuk menutup luka. Kalau tidak, bisa dilakukan di paha saja, tapi karena demi kemudahan dan ini hanya percobaan, saya lakukan di lantai. Oke, untuk membuat saf 8 kita harus mengikat mitelanya sebanyak 3 kali. Ini saf 2, ikatan pertama, lalu lipatan kedua itu saf 4, dan terakhir lipatan ketiga yaitu saf 8. Nah, saf 8 ini sekarang akan saya pakai untuk membalut luka di telapak tangan. Misal kita asumsi lukanya ada di telapak tangan, kita balut seperti ini, lalu kita silangkan dan diikatkan ke bagian belakang pergelangan tangan. Lalu karena ini mitelanya kecil, jadi hanya bisa satu lipatan, kita langsung ikat saja. Kita kencangkan. Nah, pastikan simpul akhirnya ini ada di bagian yang terluka untuk menandakan bagian yang terluka itu di bagian telapak tangan. Bagian lebih ini bisa kita masukkan, tetapi hati-hati jangan sampai mengenai luka korban. Baik, sudah selesai untuk telapak tangan. Selanjutnya saya akan melakukan pembidaian pada luka di pelipis. Untuk luka di pelipis sama menggunakan saf 8 tapi kita usahakan ada bagian segitiga yang menonjol keluar. Jadi kita mengikatnya ini pertama, lalu kita balik, lalu kita ikat 2 kali lagi, 1 dan 2 terakhir, sehingga segitiganya ada di luar. Untuk apa segitiga ini? Untuk menandakan lokasi di mana luka korban. Misal saya asumsikan luka korbannya ada di bagian kiri, maka segitiganya akan saya tempatkan di bagian kiri. Kita singkirkan dulu rambutnya. Lalu kita tandakan dengan segitiganya bagian luka korban di sini, lalu kita ikat ke belakang. Kita bersihkan lagi luka korban dari rambut korban, dan jangan sampai rambut korban mengenai luka. Dan selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembidaian ke engkel kaki. Untuk engkel kaki sama menggunakan saf 8 juga. Kita lipat lagi 3 kali. Misal saya asumsikan saya sebagai korban dan luka saya ada di bagian atas telapak kaki, maka kita tempelkan mitela seperti ini, lalu kita silangkan dan ikatkan ke bagian atas engkel kaki. Lalu kita ikat agar engkel kaki tidak bisa bergerak dan luka terbalut. Seharusnya kita bisa melakukan pengikatan sekali lagi, namun karena
mitelanya ini pendek, maka hanya bisa dilakukan sekali. Baik, seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembidaian untuk lengan yang patah. Untuk pembidaian ini dilakukan dengan saf 0, yaitu dengan tidak melakukan lipatan apapun. Contohnya teman saya di sini sebagai korban, maka bagian segitiganya ini kita tempatkan di bagian siku korban. Nah, lalu kita silangkan dan kita kalungkan ke leher korban seperti ini. Namun karena ini metalnya pendek, jadi tidak bisa lakukan pengangkatan. Pengangkatan secara penuh. Seharusnya untuk metal yang asli bisa dilakukan pengangkatan dan posisi lengan korban lebih rileks dan tidak diangkat seperti ini. Nah, lalu untuk segitiganya ini biasanya kita ikat menggunakan tali agar mengunci siku korban dan menutup luka. Namun karena ini metalnya pendek, bisa kita rapikan saja dengan masukkannya ke dalam. Baik, selesai. Sekian tata cara pembalutan dari saya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan mempraktikkan praktek evakuasi 1.0, di mana korban dalam keadaan sadar dan kaki kirinya sedang terluka. Baik, saya akan melakukannya. Pertama, tangan korban dikalungkan di leher penolong, lalu tangan penolong di tubuh korban memblok seperti ini. Lalu dalam aba-aba kita bangun menggunakan tumpuan kaki kanan korban. 1, 2, 3. Lalu habis itu kaki kiri korban yang sedang terluka kita tempatkan di atas kaki penolong. Lalu saat sudah seperti ini kita sudah bisa bergerak. Untuk aba-aba dari kaki korban yang terluka dulu. Ayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Selanjutnya ada proses evakuasi 1.1, di mana ada 2 korban sebagai penolong pada sisi yang berlawanan dan 1 korban sadar dengan asumsi 2 kaki korban terluka dan tidak bisa digerakkan. Pertama-tama kita bisa satria atau jongkok penolong. Kedua, 3. Lalu kalungkan tangan korban ke leher masing-masing penolong dan masing-masing penolong memegang tubuh korban. Baik, selanjutnya kita bisa angkat korban. Oke, 1, 2, 3. Lalu pastikan kedua kaki korban ada di atas kedua kaki penolong. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa melakukan mobilisasi aba-aba dari saya, yaitu kaki kanan korban dulu. Oke, 1, 2, 1, 2. Cukup. Sekarang saya akan mempraktikkan proses evakuasi 3.0, di mana ada 3 penolong di salah satu sisi korban dan posisi korban tidak sadar, dan proses ini dilakukan jika tempatnya sempit dan jarak tempuhnya pendek. Oke, pertama-tama kita bisa duduk satria dengan salah satu kaki sebagai tumpuan, contohnya kaki kanan. 1, 2, 3. Lalu kita silangkan tangan korban agar tidak kemana-mana saat proses evakuasi berjalan. Kaki korban juga kalau bisa dirapatkan. Baik, selanjutnya kita memasukkan tangan kita di sela-sela bawah tubuh korban.
dengan telapak tangan di bawah. Oke, 1, 2, 3. Lalu balik telapak tangannya seperti memeluk korban. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya dalam aba-aba kita naikkan korban ke paha kita yang kita jadikan tumpuan tadi. 1, 2, 3. Lalu kita dekatkan korban ke arah tubuh kita. 1, 2, 3. Lalu baru kita bisa angkat. 1, 2, 3. Baik, ketika korban sudah selesai dievakuasi, bisa diturunkan. 1, 2, 3. Lalu tubuh korban diputar kembali menghadap ke atas. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya bisa kita turunkan. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan proses evakuasi 2.1, di mana ada 2 penolong di salah satu sisi korban dan 1 penolong di sisi lainnya. Proses evakuasi ini dilakukan untuk menempuh jarak yang jauh dan saat ruang geraknya lebih terbuka. Baik, bisa ke sebelah sana, 1 penolong. Nah, lalu langkah selanjutnya relatif sama seperti 3.0. Selanjutnya kita duduk sisa satria dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. 1, 2, 3. Selanjutnya kita rapikan tubuh korban, yaitu tangannya. Kita silangkan ke bagian dadanya. Selanjutnya kita masukkan tangan kita ke sela-sela bawah tubuh korban. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya kita putar telapak tangan kita. 1, 2, 3. Nah, saat sudah seperti ini kita bisa mengangkat korban ke kaki tumpuan kita. 1, 2, 3. Jika sudah seperti ini, kita bisa angkat korban. 1, 2, 3. Nah, saat korban sudah selesai dievakuasi, kita bisa turunkan. 1, 2, 3. 1,